Inilah 17 teknik closing yang harus Anda ketahui. Teknik pertama. Ya. Buat calon customer Anda berkata ya sebanyak-banyaknya. Contoh, Mas suka dengan produk ini ya? Ya. Mas tahu shop saya dari Instagram ya? Iya. Mas rencananya mau beli berapa pieces? 1 pieces. Mas mau yang warna merah atau hijau? Merah aja. Mas dikirim ke kecamatan apa Mas? Medan Jawa Mas. Kuncinya, jangan beri calon customer berkata enggak, tidak, no, atau sejenisnya. Contoh pertanyaan yang salah. Mas jadi beli enggak? Enggak. Ya jelas enggak lah. Secara enggak langsung kamu udah memancing dia berkata enggak. Arahkan pikiran mereka ke pilihan, seperti Mas mau beli jaket kulit atau yang kain. Nah gitu. Dan perlu diingat, jangan menggunakan rumus ya lebih dari 8 kali. Karena yang ada malah orangnya jadi bete sama kamu. Gunakan sewajarnya aja. Setidaknya 3 kali saja sudah cukup. Teknik kedua, yang nanya yang menang. Jangan menghentikan pembicaraan atau percakapan baru di Anda. Tanya balik. Contoh, wah harganya mahal. Iya Mas, emang dari sananya mahal. Nangis, agak closing. Lah goblok. Jawabnya tuh gini, wah harganya mahal. Memang mahal Mas, tapi sebentar dulu. Bukannya Mas menginginkan produk yang kualitas ya? Kuncinya, jangan pernah menghentikan pembicaraan baru di Anda. Begitu merasa terpojok, langsung tanya balik. Gak perlu panik. Penjual hebat itu bukan banyak nyerocos, tapi banyak nanya. Tapi nanyanya dengan cara yang elegan, jangan ngawur. Teknik ketiga, berikan 3 keuntungan secara ringkas dalam satu penawaran. Contohnya, kalau ibu pakai ini, ibu akan lebih sehat, lebih cantik, dan terlihat 10 tahun lebih muda. Coba saja bu. Contoh kedua, kalau mbak beli super white ini, mbak terlihat lebih cantik, foto lebih keren, dan wajahnya lebih cerah. Kuncinya, Anda berikan 3 keuntungan secara ringkas dalam satu penawaran. Orang biasanya lebih suka yang manfaatnya banyak. Teknik keempat, now or never. Mereka harus memutuskan saat itu juga. Kalau tidak, dia akan menyesal. Contohnya, diskon ini hanya khusus untuk hari ini. Contoh kedua, sekaranglah waktu yang tepat untuk bertransaksi, karena besok harga akan naik. Contoh ketiga, ini adalah hari terakhir promo. Nah, contoh keempat, stoknya sangat terbatas. Jika tidak ambil sekarang, maka Anda akan kehabisan. Kuncinya, yang harus Anda ingat, calon customer itu suka menunda. Nanti dulu deh, bisa aja deh, pikir-pikir dulu ya. Atau aku harus tanya suami dulu nih. Teknik now or never ini akan memaksa calon customer untuk tidak menunda. Kenapa? Karena jika dia menunda, akan ada kerugian besar, entah masa promonya habis atau promo produknya yang tidak ada lagi, atau bahkan harganya naik. Teknik kelima, surprise. Beri kejutan yang menyenangkan mereka. Contohnya, khusus untuk Anda, saya berikan powerbank secara gratis, tapi jangan bilang ke pelanggan lainnya. Kuncinya, orang itu suka dengan kejutan. Lebih baik Anda tidak menjanjikan lebih, tapi pada akhirnya akan memberikan sesuatu yang lebih, daripada memberikan yang lebih tapi Anda tidak menepatinya. Seperti Anda memberikan powerbank gratis, tetapi yang Anda berikan adalah kabel data. Nah, itu namanya sudah tidak menepati janji. Oke, teknik ke-6, perbandingan. Beri 3 penawaran yang ingin dijual, simpan di urutan kedua. Contohnya, jika Anda harus memilih, Anda pilih yang mana? Kuncinya, berikan perbandingan agar mereka bisa memilih antara produk A dengan produk B. Teknik ke-7, harga coret. Intinya,
Dan ini mirip dengan teknik perbandingan, cuma ini lebih sederhana karena lebih simpel. Anda tinggal cantumin harga aslinya, lalu coret, lalu tampilin harga penawaran saat ini. Bisa Anda lihat contohnya di bawah ini dengan harga A dan harga B. Lebih tertarik yang mana? Jelas yang dicoret kan? Teknik ke-8, menjilat. Katakan bahwa dia hebat, Anda kagum dan terkesan dengannya. Contohnya, wah mantap, cantik sekali mbak, baju ini sangat cocok untuk mbak. Nah kuncinya, Anda puji calon customer Anda karena orang suka dengan pujian. Teknik ke-9, banding pesaing, terutama berlaku untuk produk yang mahal. Contohnya, memang benar mbak kalau mbak ambil produk di sini, produk ini di tempat lain lebih murah. Tapi ya itu mbak, coba mbak hitung sendiri. Kalau di kita mbak bisa pakai sampai 2 tahun. Di tempat lain memang murah, tapi setiap 3 bulan mbak harus mengganti karena kerusakan. Mungkin mbak bisa hitung sendiri berapa kerugian yang harus mbak keluarin. Kuncinya, dengan teknik ini, calon customer Anda akan memikirkan sendiri kelemahan produk pesaing Anda. Ini berlaku terutama jika Anda memiliki produk yang menyasar menengah ke atas, harganya mahal, kualitasnya bagus. Teknik ke-10, tampak murah. Pecah biaya yang dikeluarkan customer agar terlihat lebih kecil. Contohnya, hanya dengan 5.000 per hari, kini Anda bisa menikmati siaran langsung Liga Champion di TV kesayangan Anda. Intinya, Anda bisa pecah menjadi bulanan, mingguan, harian, atau sesuai paket yang Anda tawarkan. Teknik ke-11, todongan. Hadirkan rasa malu jika tidak membeli. Maksudnya, Anda akan menodong si calon customer secara tidak langsung agar rasa malu atau gak enakannya muncul. Caranya, Anda bisa berikan spesial untuknya jika Anda bertemu dengannya, atau Anda ajak makan calon customer Anda alias traktir, atau Anda bisa memberikan secara cuma-cuma. Anda bisa memberikan hadiah seperti memberikan kabel atau gratis. Nah, mereka akan merasa tidak enak kepada Anda. Teknik ke-12, empati. Tunjukkan Anda bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Contohnya, sebelumnya saya juga memiliki masalah yang sama, tetapi setelah saya memakai produk ini, semua masalah yang mengganggu hilang dalam sekejap. Pokoknya, ketika Anda bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi mereka, closing akan terjadi dengan sendirinya. Percayalah. Teknik ke-13, eksklusif. Tidak semua orang bisa mendapatkan produk ini, terbatas. Contohnya, produk ini hanya untuk 3 orang tercepat. Contoh kedua, sebenarnya ini hanya khusus untuk member saja. Catatan, yang perlu Anda catat, Anda tidak boleh berbohong kalau memang tidak terbatas. Kalau tidak terbatas, ya jangan katakan terbatas, gunakan sesuai porsinya. Teknik ke-14, bridging. Arahkan customer Anda secara tidak langsung, biarkan mereka memilih sendiri. Maksudnya, tunjukkan ke calon customer produknya apa saja, pastikan mereka memilih apa yang ingin mereka pilih. Anda hanya memastikan itu cocok untuknya. Anda hanya berfungsi sebagai jembatan di antara pilihan-pilihan yang mungkin mereka pilih. Cocok untuk teknik ini, cocok untuk bisnis. Jualannya menggunakan toko seperti butik, fashion, retail, dan lain-lain. Teknik ke-15, bercanda. Buat calon customer Anda tertawa, tersenyum karena perkataan Anda. Maksudnya, buatlah calon customer Anda tersenyum atau tertawa karena perkataan Anda. Semakin banyak customer Anda tersenyum, maka dia semakin suka dengan Anda. Orang lebih suka beli di tempat yang dia suka. Teknik ke-16, maka jika. Apa kerugian mereka jika tidak memiliki produk ini? Maksudnya, teknik ini mirip dengan now or never. Biasanya teknik ini seperti bukan teknik, padahal sengaja kita ungkapkan agar si calon customer bisa berpikir tentang kerugiannya kalau tidak membeli. Contohnya, jika Anda tidak mencegahnya, maka keluarga Anda ada dalam ancaman dan memberkati.
Sebaiknya kita mencegah dengan membeli obat oles anti nyamuk ini. Teknik ke-17, cerita orang. Berikan testimoni. Akan lebih yakin jika Anda memberikan testimoni kepadanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa actionnya bertubi-tubi.